dari Prodi PGMI semester pertama. Di sini ulun akan menjelaskan tentang bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya ulun minta maaf kalau misalkan ulun menyampaikan materi ini tidak jelas karena ulun sedang tidak enak badan. Tapi akan ulun usahakan semaksimal mungkin agar bagian pian paham apa yang ulun jelaskan. Jadi langsung masuk kita ke materi. Sebelum kita masuk ke materi mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, maksudnya serapan bahasa Indonesia, lebih baik kita mengetahui asal-usul bahasa Melayu itu. Nah, langsung ya. Bahasa Melayu termasuk dalam bahasa-bahasa Melayu Polinesia di bawah rumpun bahasa Austronesia. Menurut statistik penggunaan bahasa di dunia, penutur bahasa Melayu diperkirakan mencapai kurang dari 250 juta jiwa yang merupakan bahasa keempat dari urutan jumlah penutur terpenting bagi bahasa-bahasa di dunia. Catatan tertulis pertama dalam bahasa Melayu kuno berasal dari abad ke-7 Masehi dan tercantum pada prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya di bagian selatan Sumatera dan Wangsa Sailendra di beberapa tempat di Jawa Tengah. Tulisan ini merupakan aksara Pallawa. Selanjutnya, bukti-bukti tertulis bermunculan di berbagai tempat, meskipun dokumen kebanyakan mulai berasal dari abad ke-18. Sejarah penggunaan yang panjang ini tentu saja mengakibatkan perbedaan versi bahasa yang digunakan. Ahli bahasa membagi perkembangan bahasa Melayu ke dalam 3 tahap, yaitu bahasa Melayu kuna, abad ke-7 hingga abad ke-13, bahasa Melayu klasik yang ditulis dengan huruf Jawi sejak abad 15, dan bahasa Melayu modern sejak abad ke-20. Walaupun demikian, tidak ada bukti bahwa ketiga bentuk bahasa Melayu tersebut saling bersinambung. Selain itu, penggunaan yang meluas di berbagai tempat memunculkan berbagai dialek bahasa Melayu, baik karena penyebaran penduduk dan isolasi maupun melalui kolonialisasi. Selepas masa Sriwijaya, catatan tertulis tentang dan dalam bahasa Melayu baru muncul semenjak masa Kesultanan Malaka abad ke-15. Laporan Portugis dari abad ke-16 menyebutkan mengenai perlunya menggunakan bahasa Melayu untuk bertransaksi perdagangan. Seiring dengan runtuhnya kekuasaan Portugis di Malaka dan munculnya berbagai kesultanan di pesisir semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, serta selatan Filipina, dokumen-dokumen tertulis di kertas dalam bahasa Melayu mulai ditemukan. Surat menyurat antar pemimpin kerajaan pada abad ke-16 juga diketahui telah menggunakan bahasa Melayu. Karena bukan penutur asli bahasa Melayu, mereka menggunakan bahasa Melayu yang disederhanakan dan mengalami percampuran dengan bahasa setempat yang lebih populer sebagai bahasa Melayu pasar atau Bajar Malay. Perkembangan berikutnya ketika sarjana-sarjana Eropa, khususnya Belanda dan Inggris, mulai mempelajari bahasa ini secara sistematis karena menganggap penting menggunakan dalam urusan administrasi. Hal ini terjadi pada paruh kedua abad ke-19. Bahasa Melayu modern dicirikan dengan menggunakan alfabet Latin dan masuknya kata-kata Eropa. Pengajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah sejak abad ke-20 semakin membuat populer bahasa ini di Indonesia. Pada pendirian Balai Pustaka tahun 1901 sebagai percetakan buku-buku pelajaran dan sastra yang mengantarkan kepopuleran bahasa Melayu dan bahkan membentuk suatu varian bahasa tersendiri yang mulai berbeda dari induknya, yaitu bahasa Melayu Riau, di mana kalangan peneliti sejarah bahasa Indonesia masa kini menjuluki bahasa Melayu Balai Pustaka atau bahasa Melayu Van Opposition. Van Opposition adalah bahasa yang pada tahun 1901 menyusun ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin untuk digunakan Hindia Belanda. Selanjutnya, sejak saat itulah bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa kebangsaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi diambilnya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Melayu adalah bahasa sederhana dan komunikatif sehingga dijadikan bahasa yang memiliki ciri khas bagi perdagangan dan pelayanan di pelabuhan Indonesia maupun di negara-negara luar Indonesia. 2.
Bahasa Melayu tidak mempunyai tingkatan-tingkatan bahasa seperti yang dimiliki oleh bahasa lain. Lanjut, 3. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebudayaan. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa keberadaan bangsa Indonesia erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Berbagai teori mengatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan varian dari bahasa Melayu. Bangsa Indonesia yang telah menjadi alat komunikasi sehari-hari di Indonesia mempunyai banyak kata serapan yang didapat dari bahasa Melayu. Maka sikap memiliki bahasa Melayu secara seutuhnya itu bukan merupakan sikap yang arif, karena bahasa Melayu bukan milik satu atau dua bangsa tertentu. Nah, jadi bahasa Melayu adalah bukti eksistensi peradaban dunia sebagai varian sosial dan varian regional. Hal yang harus diperhatikan adalah bahasa Indonesia dan bahasa lain digunakan oleh kelompok yang berbeda dan di tempat yang berbeda pula. Selain dipengaruhi oleh bahasa Melayu dan bahasa asing, perkembangan bahasa Indonesia sendiri pun dipengaruhi oleh perkembangan bahasa bangsa Indonesia sendiri. Lanjut ke materi kedua, yaitu peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu di Indonesia. Ada beberapa macam tuh peristiwa-peristiwanya, ada sekitar 15, tapi Ulun akan menjelaskan beberapa supaya kita mempercepat dan mempersingkat waktu. Yang pertama itu ada pada tahun 1901 yang disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh Van Opsuysen dan itu dimuat dalam kitab Logat Melayu. Nah, yang kedua, pada tahun 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Commission for the Pleasculture atau Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Balai itu menerbitkan buku-buku novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan. Buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Yang ketiga, pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat-saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia, karena pada tanggal itulah para pemuda pilihan memancangkan tongkat yang kukuh untuk perjalanan bahasa Indonesia. Yang keempat, pada tahun 1933 secara resmi berdirilah sebuah angkatan sastrawan muda yang dinamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Aliansabana dan kawan-kawannya. Yang kelima, pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1938 dilangsungkanlah Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budaya Indonesia saat itu. Lalu yang keenam, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang salah satu pasalnya pada pasal 36 menetapkan bahwa bangsa Indonesia sebagai bahasa negara. Lalu yang ke-7, pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Sowandi sebagai pengganti ejaan Van Opsuysen yang bahasa Melayu tadi yang telah berlaku sebelum-sebelumnya. Lalu yang ke-8, Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 juga salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Lalu yang ke-9, pada tanggal 16 Agustus 1972 Hijriah, Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh atau IYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang ke-10, pada tanggal 31 Agustus 1072
1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau wawasan Nusantara. Yang ke-11, Kongres Bahasa Indonesia 3 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 merupakan peristiwa yang penting bagi kehidupan bahasa Indonesia. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 ini selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Lalu dari materi yang sudah ulun sampaikan tadi, ada juga yang terakhir, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 diselenggarakan di Hotel Indonesia, Jakarta pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres ini mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat dan pakar yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra. Lalu tugasnya memberikan nasihat kepada pusat pembinaan dan pengembangan bahasa serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan atau pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada materi kedua ini, sejarah perkembangan bahasa Melayu yang mempengaruhi bahasa Indonesia itu amatlah banyak. Jadi jadi tidak cuma satu bahasa Melayu yang mempengaruhi bahasa Indonesia, melainkan ada beberapa bahasa Melayu yang sudah kita sebutkan di materi pertama, dan akhirnya bisa disimpulkan bahwa bahasa Indonesia itu merupakan percampuran dari bahasa Melayu, namun yang disempurnakan lagi sebagai bangsa yang berbahasa resmi sebagai bahasa Indonesia untuk mempersatukan Nusantara yang banyak bahasanya, seperti bahasa Banjar, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa ulun jelaskan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada saya melalui kolom komentar atau chat di WA yang sudah saya cantumkan sebelumnya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.